Baik, di sini saya Siti Rohma sebagai pemandu acara atau kegiatan pada promosi kali ini. Nah, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, saya punya jargon nih. Apabila saya mengatakan hipertensi, siap tolak hipertensi. Seperti itu ya bapak-bapak. Ibu-ibu, rekan-rekan bisa dibantu semuanya. Kita mulai ya, satu kali. Hipertensi, siap tolak hipertensi. Terima kasih. Baik. Untuk mempersingkat waktu, karena sebentar lagi akan masuk pada waktu maghrib, saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materi atau promosi kesehatan tentang pencegahan hipertensi. Tolak hipertensi. Iya. Saya persilahkan kepada rekan saya untuk memaparkan materinya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik setidaknya 140 atau tekanan distolik setidaknya 90 mmHg. Hipertensi tidak hanya berisiko tinggi menderita penyakit jantung, tetapi juga menderita penyakit lainnya, seperti penyakit saraf, ginjal, dan pembuluh darah. Dan semakin tinggi tekanan darah, maka semakin besar resikonya. Nah, di sini dapat dilihat tekanan darah yang normal yaitu 120 untuk tekanan sistoliknya, dan distoliknya yaitu 80, dan tekanan darah untuk derajat 1 bisa dikatakan dengan hipertensi, yaitu 140 sampai dengan 159 untuk tekanan sistolik. Sedangkan untuk tekanan distoliknya yaitu 90 sampai dengan 99. Sedangkan untuk hipertensi derajat 2 yaitu lebih dari 160 untuk tekanan sistoliknya, sedangkan untuk tekanan distoliknya lebih dari 100. Next. Etiologi. Berdasarkan penyebab hipertensi dibagi menjadi 2 golongan, yaitu ada hipertensi primer atau esensial, tidak diketahui penyebabnya, faktor yang mempengaruhinya yaitu genetik, lingkungan, hiperaktivitas saraf simpatis sistem renin, faktor-faktor yang meningkatkan resiko yaitu obesitas, merokok, alkohol, dan polisitemia. Dan yang kedua ada hipertensi sekunder. Penyebabnya yaitu penggunaan estrogen, penyakit ginjal, sindrom Cushing, dan hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Hipertensi pada usia lanjut dibedakan jadi beberapa, yaitu yang pertama, hipertensi di mana tekanan sistolik sama atau lebih dari 140 mmHg atau tekanan diastolik sama atau lebih besar dari 90 mmHg. 2. Hipertensi sistolik terisolasi di mana tekanan sistolik lebih besar dari 160 mmHg dan tekanan diastolik lebih rendah dari 90 mmHg. Next. Penyebab hipertensi pada orang dengan lanjut usia adalah terjadinya perubahan-perubahan pada pertama, elastisitas pada dinding aorta menurun, kedua, katup jantung menebal dan menjadi kaku, ketiga, kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun sesudah umur 20 tahun, kemampuan jantung memompa darah menurun menyebabkan menurunnya kontraksi dan volumenya. 4. Kehilangan elastisitas pembuluh darah.
Kelima, meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer. Next. Berikut merupakan tanda dan gejalanya. Beberapa pasien yang menderita hipertensi, yang pertama ada mengeluh sakit kepala, pusing, yang kedua ada lemas, kelelahan, yang ketiga sesak nafas, yang keempat gelisah, yang kelima mual, keenam muntah, ketujuh kesadarannya menurun, dan kedelapan ada epistaksis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saprilia Indah. Baik, di sini ada predisposisi poligenetis. Yang pertama ada etnis, ras, kemudian ada riwayat keluarga. Yang kedua faktor lingkungannya ada 2, faktor konsumsi garam dan faktor psikososial. Nah, hipotesa lain terhadap timbulnya hipertensi yaitu ada disfungsi sistem saraf abnum, ketidakseimbangan SSO mengakibatkan peningkatan SS simpatis. Yang kedua ada variasi genetik THD, penyerapan sodium, mutasi gen yang menyebabkan seseorang mengalami peningkatan penyerapan air garam dan klorida. Yang ketiga ada disfungsi sistem RAA. Peningkatan aktivitas RAA menghasilkan ekspansi volume cairan dan resistensi vaskuler yang berakibatkan terhadap peningkatan tekanan darah. Yang keempat ada gangguan respon vaskuler, yaitu kegagalan pembuluh darah, bradilatasi, dan meningkatnya kontraktilitas berhubungan dengan rusaknya endolatum, tetapi belum jelas hubungannya dengan timbulnya hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini ada hipertensi sekunder. 5-10%. Penyakit ginjal kronis, koortosioaorta, gangguan endokrin, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologis. Next. Baik, di sini ada gangguan pada target organ. Yang pertama yaitu ada pembuluh darah. Perubahan endotel arteriosklerosis, kemudian ada jantung yaitu LVH, gagal jantung, PJK, dan MCI. Selanjutnya ada ginjal yaitu gagal ginjal, proteinuria. Selanjutnya yaitu ada otak, TIA, stroke, dan yang kelima yaitu gangguan pada mata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada manifestasi klinik. Kebanyakan tanpa keluhan, beberapa di antaranya mengeluh seperti lemas, sesak nafas, sakit kepala, penurunan kesadaran, gelisah, muntah, dan nyeri dada. Di sini juga ada pemeriksaan fisiknya. Yang pertama itu pastinya menimbang berat badan, tinggi badan, terus mata, memeriksa mata, leher, JPV, atau yang disebut tekanan vena jugularis, atau pengukuran tidak langsung dari tekanan vena cava. Selanjutnya ada paru, bronki, suara nafas.
atau yang disebut saluran nafas tambahan yang bernada rendah yang terjadi akibat adanya penyumbatan jalan nafas, seperti yang diakibatkan oleh cairan lendir, seperti itu. Yang selanjutnya, jantung, denyut jantung, abdomen, peristaltik, dan ekstremitas, yaitu refleks, ada refleks atau tidak, dan edema. Edema itu kondisi adanya pembengkakan di jaringan tubuh. Bisa di jaringan tubuh kaki, tangan, perut, dan wajah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Sulastri. Pemeriksaan penunjang, hematologi, urinalisa, dan EKG, LPH, iskemia, infark. Radiologi, pembesaran jantung, vaskularisasi. Ekokardiografi, fungsi ruang jantung. Next. Penata laksanaan 1. Modifikasi gaya hidup. 2. Tekanan darah kurang dari 140/90 mmHg atau kurang dari 130 atau 80 mmHg pada penderita DM atau penyakit ginjal kronis. Pilih obat untuk terapi. Pemulaan, hipertensi tanpa indikasi khusus. Hipertensi derajat 1, tekanan darah sistolik 140 sampai 159 mmHg dan diastolik 90 sampai 99 mmHg. Umumnya diberikan diuretik goltiazid. Bisa dipertimbangkan pemberian penghambat EK, ARB, penyakit beta, antagonis CA atau kombinasi. Hipertensi derajat 2, darah sistolik 160 sampai 179 mmHg dan diastolik 100 sampai 109 mmHg. Umumnya diberikan kombinasi obat dua macam, biasanya diuretik goltiazid dan penghambat EKG atau ARB atau penyakit beta atau antagonis CA. Hipertensi indikasi khusus, obat-obat untuk indikasi khusus, obat antihipertensi lainnya, diuretik penghambat EKG, ARB, penyakit beta, antagonis CA, sesuai yang diperlukan. Apabila sasaran tekanan darah tak tercapai, optimalkan dosis atau penambahan jenis obat sampai target tekanan darah tercapai. Pertimbangkan konsultasi dengan spesialis hipertensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada komplikasi hipertensi. Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, stroke. Kemudian penyakit ginjal. Yang keempat, retinopati atau kerusakan retina pada mata. Yang kelima, gangguan saraf. Kemudian penyakit pembuluh darah tepi atau bahkan sampai pada kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada pengobatan hipertensi. Yang pertama ada non-farmakologi, yang kedua farmakologi. Next. Non-farmakologi, yang pertama ada diet seimbang, terus yang berhenti merokok, mengurangi asupan garam, mengurangi berat badan, olahraga teratur, istirahat cukup, dan berdoa. Next. Di sini ada farmakologi. Tujuan pengobatan adalah untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas bila mungkin tekanan darah dapat dipertahankan dalam batas normal. Metode pengobatan secara bertahap. Step care yang pertama dengan menggunakan satu obat diuretik atau beta blocker. Mulai dosis kecil, lalu ditingkatkan sampai tekanan darah yang diinginkan tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya,
discharge planning atau suatu proses untuk membantu mempertahankan atau meningkatkan status kesehatan klien untuk pasien hipertensi. Yang pertama adalah berhenti merokok. Nah, berarti kalau Bapak mengidap atau Ibu mengidap hipertensi akan lebih baik untuk berhenti merokok terlebih dahulu. Yang kedua adalah mempertahankan gaya hidup sehat. Jadi kalau bisa Bapak atau Ibu mempertahankan gaya hidup sehat Bapak dan Ibu. Yang ketiga, belajar untuk rileks dan mengendalikan stres. Jadi kalau misalnya ada masalah, kalau bisa dihadapi langsung atau dilupakan terlebih dahulu. Yang keempat, batasi konsumsi alkohol. Yang kelima, penjelasan mengenai hipertensi. Yang keenam, jika sudah mengkonsumsi obat antihipertensi, gunakan penggunaan secara rutin. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk meminum obatnya. Yang tujuannya agar fungsi obat tersebut tidak menurun. Yang ketujuh, diet garam serta pengendalian berat badan. Jadi hindari makanan yang banyak garam. Yang ke-8, periksa tekanan darah secara teratur. Jadi kalau misalnya habis makan kayak gitu atau melakukan aktivitas yang berat, melakukan tanda-tanda vital atau tensi. Maka materi selanjutnya akan dibacakan. Baik, di sini ada pathway atau jalannya suatu penyakit ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Jadi, gimana sih awalnya penyakit hipertensi ini bisa muncul? Nah, berawal dari umur. Nah, orang dengan lansia, umur yang sudah ini, dia akan lebih mudah terkena hipertensi. Kemudian jenis kelamin, gaya, dan sampai dengan 10 meter per kubik. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dalam 1 meter. Nah, kenapa pemerintah sekarang mencanang-canangkan bahkan menggembor-gemborkan 3M, ya kan, menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini karena si virus corona ini memang menyebarnya cukup cepat dan 1 meter sudah bisa kena karena melalui si droplet itu. Droplet itu apa sih? Nah, kalau kita ngomong kan suka muncul ini, apa? Suka kemana-mana. Nah, si air ludahnya seperti itu. Bisa di next. Bagaimana sih gejala si COVID ini? Pertama, dengan suhu 37 ke atas, kemudian rasa lelah, batuknya juga kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, kayak hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, kemudian sakit tenggorokan, nah, hilang penciuman dan pembauan, bronkiit. Nah, apalagi pada orang-orang atau orang tua kita yang memang sudah lansia atau lanjut usia, dengan kondisi medis yang sudah sebenarnya kayak tekanan darah tadi kan ya, sudah kita bahas hipertensi, kemudian gangguan jantung dan paru, nah diabetes juga, kanker, nah dia beresiko besar mengalami keparahan gitu. Bisa next. Next. Next.
Next. Nah, apa sih yang akan kami sampaikan di promosi kesehatan ini? Pertama, yaitu tentang pencegahan hipertensi tadi, kemudian pesan tentang COVID ini. Pertama, diharapkan para ibu-ibu dan bapak-bapak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta membilasnya setidaknya 40 sampai dengan 60 detik. Kemudian menutup mulut dan hidung ketika bersin atau menggunakan tisu. Diharapkan untuk berpergian kemana-mana membawa hand sanitizer, ya, maskernya juga gitu ya. Next. Kalau gini ada yang ngomong, Neng, ibu mah nggak punya masker medis yang biru-biru itu. Nggak apa-apa, Bu. Masker kain pun bisa digunakan dalam, ini yang penting 3 lapis. Jangan pakai masker yang scuba. Tahu kan yang masker scuba yang 1 lapis itu? Nah, itu sudah tidak disarankan karena keefektivitasannya sangat kecil sekali. Nah, kalau semisalnya menggunakan masker yang kain yang 3 lapis, itu sudah nggak apa-apa gitu. Nah, ketika sudah memiliki gejala saluran nafas, kayak demam, terus nyeri tenggorokan, indera pengecap pembau sudah tidak bisa bekerja dengan efektif, saya harapkan ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua bisa langsung ke tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan yang ada di sekitar rumahnya, seperti itu. Baik, bisa next. Yang terakhir itu menjaga kebersihan tangan gitu. Sebelum memegang mulut, hidung, mata, serta telinga diharapkan tangannya udah bersih nih gitu. Jangan sampai habis megang apa-apa dari keluaran dari mana aja gitu. Megang apa aja kayak pagar, meja itu langsung megang mulut, hidung dan mata. Nah, diharapkan untuk cuci tangan dulu nih supaya steril, supaya bersih karena kesehatan itu sangat mahal ya gitu, apalagi pada kondisi sekarang ini gitu. Bisa next. 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 Next, next. Next. Oke. Untuk promosi hipertensi dan COVID tadi, sudah saya sampaikan di mana hipertensi adalah suatu penyakit di mana tekanan darahnya di atas 140 dengan gejala biasanya sakit kepala, ya kan? Apalagi lansia. Kemudian upaya promosi kesehatan di mana saya harapkan semuanya dapat menepati atau mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak teteh-teteh AA yang ingin ditanyakan, mungkin ada ngeganjel nih gitu. Aku mau bertanya. Tapi sebelumnya kita boleh bisa cek jargon gak sih? Diharapkan untuk membuka ininya jangan ini mau cek jargon nih. Iya, teman, maaf. Lagi pada masak semuanya ya. Teman, maaf, ada yang mau bertanya pasien kelolaan saya tentang hipertensi. Oh, Mana? kalau bisa pasiennya juga langsung bertanya bagaimana mau komunikasi nih. Baik, silakan Bapak. Saya izin bertanya, jika saya mempunyai penyakit hipertensi tidak terkontrol, efeknya bagaimana ya? Oh, gitu. Oke. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau menjawab? Gimana nih kalau hipertensinya nggak kontrol gitu? Bisa mengakibatkan apa sih gitu kan? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab pertanyaan pasien kelolaan saya.
saya mencoba menjawab nih ya, pasien kelolaannya Saudari Indah. Hipertensi itu suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Saya jawab dari sini dulu nih ya. Tetapi bisa dikontrol. Dengan cara apa sih kita kontrolnya? Ya, aku jelasin dulu ya, Pak. Dia suatu penyakit yang nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Dengan cara apa? Gaya hidupnya. Berarti ya itu kan? penyakit yang seumur hidup ya? Yang tidak bisa sembuh gitu? Apa gimana? Gimana? Itu penyakit yang bisa sembuh, apa yang tidak bisa sembuh sampai seumur hidup? Bisa sembuh dengan cara dikontrol. Dengan cara apa? Gaya hidupnya, dari makannya, terus dari obatnya gitu. Karena ketika tekanan darahnya sudah turun, apabila gaya hidupnya dari makannya, dia makan kayak jeroan-jeroan kan itu enak banget ya. Terus kayak santan-santan, terus kayak banget. Aku juga suka banget. Terus kayak santan-santan, terus kayak daging kambing, itu kan bisa memicu tingkatnya atau meningkatnya tekanan darah tersebut gitu. Jika saya menjauh... Setahu saya tidak sembuh. Ya, jika Anda? Jika saya tidak makan semua itu ya, tapi bisa sembuh total. Apa gimana? Apa cuma mengurangi aja? Mengurangi. Tidak sembuh tapi bisa dikontrol. Cuma bisa dikontrol saja gitu ya? Bisa dikontrol. Ya Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin ada pasien kelolaan yang lain mau bertanya tentang hipertensi atau COVID, Bapak, Ibu. Yes, saya persilahkan. Terakhir mau cek jargon dong, bisa dibuka ininya? On cam dulu. Jangan di mute. Bapak, Ibu. Kita cek jargonnya dulu. Oke. Sudah dibuka semuanya? Masih ingat jargonnya? Masih. Oke. Hipertensi. Siap, stop, hipertensi. Ya, sepertinya sudah sore ya, mengingat waktu juga sudah mau maghrib. Mau sholat maghrib? Iya. Siap tolak hipertensi. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin gangguan sinyal ya. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mau direpotkan, yang sudah mau berpartisipasi dalam acara ini. Kesimpulannya pada promosi kesehatan ini, hipertensi itu bisa dikontrol. Iya, hipertensi itu bisa dikontrol. Dengan cara apa? Gaya hidup. Sama-sama. Kemudian, iya Ibu, gaya hidupnya. Kemudian dari pola makannya. Jadi tenang ya ibu-ibu semua, jangan sedih tentang penyakitnya, pasti semuanya ada jalannya. Iya. Baik? Iya. Sampai di sini mungkin saya sebagai moderator, saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang sudah meluangkan waktunya pada kegiatan ini. Saya dan rekan-rekan hanya bisa mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, harap dimaklumkan. Ya, untuk misalnya kalau kita misalnya mau selesai, kita bisa screenshot dulu ya Bapak, Ibu, teman-teman buat dokumentasi. Yes, baik. Bisa on dulu. Satu,
2, 3. Oke. Udah ya operator? Udah teman. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.